Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fajri Yasminrawan, nomor absen 22 dari kelas 3B, Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, PSDKU di Kota Kediri. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk shorting dan indexing pada aplikasi ACL. Sebelum menuju tutorialnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang ACL, aplikasi ACL. Jadi, ACL itu apa sih? ACL merupakan salah satu software auditing yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi suatu perusahaan. ACL for Windows secara khusus dirancang untuk menganalisis data yang pada akhirnya akan menghasilkan audit report bagi pengguna pemula maupun pengguna expert atau pengguna yang sudah ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa ACL merupakan suatu software audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, yang kemudian data dari bukti tersebut dapat dianalisis yang akan menghasilkan audit report pada akhirnya. Mungkin sekian untuk penjelasan singkat tentang ACL. Saya sekarang akan melanjutkan untuk tutorial indexing dan juga shorting. Baik, di sini yang pertama kita tentu saja harus membuka aplikasi ACL terlebih dahulu. Kemudian kita membuat proyeknya. Di sini saya sudah membuat proyek yaitu praktik UAS TABK. Hal kedua yang dilakukan adalah kita menginput filenya. Di sini saya akan menggunakan file inventory untuk menginput. Yang pertama kita klik file pada proyek praktek UAS TABK, kemudian kita klik new, table, akan muncul seperti ini, kita next. Untuk muncul seperti ini, untuk disk kita biarkan saja memilih disk, kemudian next. Hal selanjutnya kita akan memilih file untuk diinputkan ke dalam aplikasi ACL. Karena tadi saya ingin menggunakan file inventory, maka kita masukin file inventory. Open. Ini kita next. Nah, untuk file inventory yang saya gunakan adalah file DBF. Jadi, aplikasi ACL akan membaca sebagai database compatible file. Kita oke saja, next, finish. Kemudian kita save dengan nama inventory. Oke. Dah, jadi sudah terdefinisikan sendiri untuk file inventory DBF. Kemudian untuk shorting, sebelum kita meng-shorting, kita akan menentukan terlebih dahulu amount field-nya. Caranya adalah dengan mengklik ini, logo seperti Sigma ini, kita klik. Total field-nya kita klik, kemudian kita add all, oke, oke. Nah, kemudian akan muncul total field dari file inventory ini. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ke dalam rumus sorting. Sebelumnya, sorting itu apa sih? Sorting itu adalah mengurutkan. Jadi kita mengurutkan suatu file dengan membentuk file baru yang dapat diurutkan berdasarkan key field-nya, kemudian dapat diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil maupun yang terkecil ke yang terbesar. Langsung aja ke tutorialnya. Untuk data inventory kita lakukan sorting, klik data, kemudian sort record. Nah, sort on ini kita klik. Untuk selected field ini, kita memilih key field-nya. Apa yang mau kita urutkan atau kita sorting. Di sini saya ingin mengurutkan location. Klik panah kanan, oke. Nah, setelah seperti ini, untuk to-nya ini kita beri nama sort underscore invent 01. Oke. Nah, short invent 01 itu merupakan nama file baru dari pengsortiran. Perbedaannya dapat dilihat untuk file inventory sebelum dilakukan sorting. Untuk file location atau header location kita lihat 6, 3, 4 angkanya ya. 4, 3, 1, jadi kan tidak berurutan. Nah, kita kan ingin meng-sorting atau mengurutkan. Di sini kita lihat untuk short invent 1 kita mengurutkan berdasarkan lokasi, hasilnya sudah berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 22. Jadi untuk shorting itu rumusnya, kemudian yang kedua ada shorting on multiple field, yaitu kita meng-shorting bukan hanya dengan satu field,
kita meng-sorting lebih dari satu field, contohnya 2. Kita contohin ya yang inventory, kita klik yang inventory, jangan yang short invent 1. Yang inventory kita klik data, sama seperti tadi, short record, short on. Nah, yang membedain di sini. Jadi, kalau misalnya yang tadi, kita hanya milih satu field saja, di sini kita milih 2 field. Saya ingin memilih location, dan juga, ini location kita panah kanan, dan juga quantity on hand atau QTYOH. Oke, untuk to-nya kita klik in short underscore invent 02. Oke, nah kita muncul di sini short underscore invent 02. Jadi untuk yang short invent 02 ini merupakan sorting on multiple field. Jadi kita men-sorting berdasarkan 2 field atau satu atau lebih dari satu field. Ini kita nya kita geret mendekati location agar dapat kita cocokkan. Nah, untuk yang tadi, yang short invent 1 itu, untuk yang short invent 1 itu semuanya akan berurutan berdasarkan lokasi. Jadi yang lainnya tidak berurutan tidak apa-apa, yang penting lokasinya berurutan. Sedangkan untuk yang short invent 2 atau yang kita memilih short on multiple field, itu kita akan memilih location dan quantity on hand. Jadi antara location dan quantity on hand akan berurutan. Tapi ini kok nggak berurutan, dari 4+2 kok ke 12. Jadi untuk location dan quantity on hand yang kita urutkan ini, semuanya berurutan berdasarkan location terlebih dahulu. Nah, dari masing-masing location, location 1, 2, 3, dan sekian, itu akan berurutan. Contohnya location 1, dari 36 sampai ke 402 akan berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk lokasi 2, berurutan dari 12 sampai yang terbesar, yaitu 9.600. Untuk lokasi 3, dari minus 12 sampai ke yang terbesar. Jadi seperti teman-teman perbedaannya. Untuk yang short invent 1, yaitu sorting yang satu field, dan yang short invent 2, yaitu sorting on multiple field. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut untuk indexing. Sebelum kita mengetahui tutorial indexing, kita cari tahu dulu apa itu indexing. Jadi indexing itu sama seperti sorting, itu juga sama-sama mengurutkan. Tapi untuk sorting, kita akan membuat file baru seperti short invent 1, short invent 2 gini. Kalau indexing itu kita tidak membuat file baru. Jadi kita contohkan di sini. Yang pertama, buka inventory. Ingat yang inventory jangan yang short invent 1 atau 2 ya. Kemudian kita klik data, kita klik create index, index on-nya kita klik. Nah, ini kita sama kayak tadi, yang kalau sorting kita milih field-nya apa. Saya milih location biar sama. Oke, to-nya kita klik index underscore invent 01. Oke, nah ini location-nya sudah berurutan dari 1 sampai ke 22. Tapi dia tidak membuat file baru. Nah, ini di mana? Di mana cara untuk melihat berurutannya ini, tapi kan dia nggak buat file baru. Ada di sini dia, di indeks ini. Lihat kanan ini ada indeks. Dia melihatnya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau kembali ke file inventory yang asli yang sebelum belum diurutkan, kita klik ini, klik none. Jadi kembali ke file aslinya. Kalau kita ingin melihat yang di indexing atau diurutkan, klik yang ini lagi, klik yang index invent 1. Jadi begitu teman-teman. Saya beri kesimpulan sedikit untuk perbedaan indexing dan sorting tadi. Untuk sama-sama mengurutkan, perbedaannya adalah untuk sorting itu dengan membuat file baru, sedangkan indexing tidak membuat file baru, tetapi dengan rumus indexing. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kata yang kurang dapat dimengerti atau kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.